Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan terkait kode skrip saya dan aplikasi yang telah dibuat untuk CV. Pertama kita jalankan dulu PHP Spark Serve-nya. Oke, ini sudah. Kita langsung jalankan ke aplikasinya. Nah, saya langsung ke halaman login. Nah, di sini halaman login saya untuk aplikasi dari TB1 dan dilanjutkan ke TB2 untuk membuat role CV baru di sidebar. Lalu kita membuat CV. CV-nya itu saya dibagikan di beberapa sidebar juga, ada personal information, work experience, lalu bisa dicetak nanti. Nah, nanti dari situ bisa di PDF kan, bisa di Excel. Kita coba login. Nah, ini berikut aplikasinya. Dari meeting room reflection. Nah, di sini sidebar ini ada saya buat resume. Resume ini dari personal information, work experience, education, organizational, dan generate resume. Lalu saya akan buka dari personal information. Kita langsung create. Oke. Untuk employee name-nya saya akan buat, ini harusnya name CV ya, cuma masih employee name. Muhammad Fadila, emailnya muhammadfadila.com 0822. Ini Gmail aja. Nah, LinkedIn-nya saya ambil dari sini. Oke, aboutnya it's my CV profile. Kita save. Oke, dia masuk ke sini ya. Di sini ada table dari personal information, number, name, email, phone number, LinkedIn, about, action. Nah, di sini udah saya bisa buat edit juga. Nah, di sini edit lagi. Jika namanya kosong, kan ada alert. Alertnya ini adalah name cannot be empty. Nanti akan kita jelaskan di code ya. Jadi udah saya tulis delete pun sama. Kita coba delete. Nah, delete hilang ya. Kita buat lagi. Oke. It's my CV profile. Oke, kita lanjut ke work experience. Nah, di work experience ini udah beda ya. Udah terdaftar nama saya di username. Nama saya Muhammad Fadila di personal information, jadi bisa terlist menggunakan code-nya nanti. Nah, posisinya network engineer saya di sana. Planning. Oke, company name Telkom Access. Start date saya dari 2018. April sampai now. Nah, ini saya bikin until now ya. Jadi kalau dicentang ini alertnya itu nggak akan muncul. Nah, kalau misalnya kita centang, alertnya nggak muncul. Tapi kalau kita nggak centang, nanti alertnya muncul. Kita centang aja. I'm working at
PT Telkom Akses. My position is network engineer. Oke, save. Oke, sini about-nya sudah ada dan sama ya. Component started ended until now about action. Oke, lanjut ke education. Education-nya kita isi. Nah, Muhammad Fadilah seperti tadi sudah terdaftar. Major nomor 1 ya. Itu sarjana aja ya. Keren dikit. School name is Mercu Buana University. Start date 2018. Agustus. Sampai sekarang. I am collect in Mercu Buana University. Lupa saya bahasa Inggrisnya. Harusnya sih mahasiswa collect. Oke. Nah, kita organization-nya perusahaan kita. Nah, presiden saya network engineer planning. Organisasi pernah ini organisasi lupa saya. Kalau organisasi bukan pekerjaan. Anggap aja OSIS. OSIS bidang olahraga. OSIS. Udah lama. Isi yang salah aja ya. Sampai sekarang. I'm testing. Oke, sudah. Nah, yang terakhir kita bisa generate resume. Dari generate resume ini kita bisa klik ke PDF ini Excel. Kita coba ya. Oke, kita ini berikut untuk generate resume-nya. Kita back. Kita coba download Excel. Oke, kita coba buka. Problem apa? Oke, seperti ini kurang lebihnya ya. Mohon maaf. Lalu kita close dan save. Nah, seperti ini untuk tampilan aplikasi CV saya, Pak. Lalu akan saya lanjut untuk code-nya. Untuk code-nya di sini ada, kita ke root dulu. Ke app root. Nah, di app root ini kita sudah tambahkan untuk terkait yang resume. Nah, ini resume ya. Resume dari personal information, work experience, education, organizational experience, generate resume. Nah, yang resume tadi yang generate CV ke PDF dan Excel. Nah, di resume personal information ini ada dari resume personal information nanti akan ditampilkan ke arah index resume personal information controller. Nah, nanti kita bisa lihat controllernya. Nah, lalu ada kalau misalkan kita create, dia akan masuk ke create di controller, diarahkan ke controllernya start create. Lalu untuk resume store, nah nanti akan diarahkan ke controllernya store. Lalu edit sama oke. Untuk work experience juga sama, work experience ke index, work experience create, work experience store, dan edit, update, controller update. Nah, jadi di saat yang slash URL ini akan diarahkan ke controllernya apa yang nanti akan kita tampilkan. Nah,
Lalu untuk controller, kita langsung ke controller. Nah, control ini internal ya. Saya buat di internal. Nah, ini kita dari personal information dulu. Oke. Mohon maaf ini nggak lurus karena dari abjad. Nah, untuk app controller sendiri, di sini sudah dibuatkan untuk public functionnya construct. Nah, di sini untuk resume personal information. Nah, di sini ada public functionnya index. Index yang akan ditampilkan itu nanti dari backend page resume personal information index. Nanti kita tampilkan ke sini, kita lihat di sini halaman yang akan ditampilkan dari resume personal information tadi. Nah, itu ada di halaman index di backend page. Nah, lalu resume personal information-nya untuk resume personal information. Lalu untuk public function create, nah, public function create ini akan diarahkan ke backend page create. Nah, oke, ada store. Nah, store ini ada di dalam yang tadi ada nama, ada about untuk personal information-nya, ada link dan URL. Nah, di sini menggunakan terus required. Jadi, jika required ini tidak diisi, maka akan muncul alert name cannot be empty. Ya. Nah, ini juga kita pakai required semua. Errornya ini adalah alertnya ya. Alertnya yang bukan muncul. Nah, email, phone number. Nah, di mana sih dia itu akan muncul alertnya? Nah, ini untuk update. Ini edit, ini update. Nah, edit ini sendiri waktu itu saya jelaskan di TB1 udah. Nah, jika validation-nya tidak sesuai, nah, seperti required tadi, dia akan dikembalikan ke resume personal information lagi. Nah, kalau tidak, dia akan save dan akan kembali ke index, ke halaman awal. Nah, kalau misalnya update juga hampir sama, kita ulangin dari pertama store-nya. Nah, jika update ini gagal, nah dia akan validation lagi, dia akan kembali lagi ke halaman edit. Karena ada required dan error, alert error. Oke. Nah, di delete, jika di delete, delete ini akan muncul halaman pop-up. Halaman pop-upnya yang tadi, jika kita klik delete, apakah Anda yakin ingin delete? Ya. Oke. Ini halaman pop-up yang akan di redirect. Jika sukses, data delete successful. Oke, habis itu kita ke habis work experience. Work experience ini kita sudah buat untuk public function indexnya juga. Ke halaman index di backend page resume nanti ada ya. Nah, index selalu public function create. Create ini backend page resume work experience. Nah, create lagi. Oke. Store. Untuk store ini nanti seperti tadi. Store ini akan seperti TB1 juga ada. Dia jika required yang isi-isi tadi ya, yang mengisi tadi, mengisi ini. Nah, ini. Nah, ini yang tadi store. Nah, required lagi ya. Jika tidak diisi maka tidak akan itu. Nah, untuk username-nya, nah ini dia. Untuk username ini, maaf, saya kurang sehat. Untuk username, nah di sini kita bikin dari personal information tadi. Nah, ini username, resume, as username. Nah, di username ini kita dapat memilih seperti tadi. Nah, di sini nah ini ada user ID-nya. Jadi ID ini akan memunculkan urutan seperti ini. Muhammad Fadil. Oke. Nah, untuk kurang lebihnya sama untuk edit, validation tidak di itu akan balik lagi ke awal untuk edit, create, update, delete. Oke. Kita masuk ke
uh, education. Ini organization dulu, organization sama. Dia akan muncul username lagi, username, lalu akan muncul halaman nama saya di personal information. Nah, kita lihat di sini tertulis, personal information lagi dan user ID-nya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Oke, sama create access store juga tadi, validation-nya oke sama. Nah, education controller tadi udah, organization sama ya. Nah, baru lalu terakhir adalah generate CV. Nah, generate CV ini kita bisa menggenerate resume kita yang personal information yang sudah diisi semuanya di work experience, lalu di personal information, dari personal information, work experience, education, dan lain-lainnya. Nah, kita bisa masuk ke PDF. Nah, di sini adalah codingan PDF-nya. Saya ambil dari beberapa sumber, terutama kelompok saya sudah bekerja sama juga. Nah, di sini sudah tertulis sesuai PDF-nya, yaitu nah di sini ada profil, ada pengalaman profesional, pendidikan formal, ya kan, sesuai isi. Nah, ini dia PHP output. Nah, untuk yang .xl dia akan seperti ini. Oke, kita lanjut ke database. Nah, di database ini ke migration, kita sudah mengisi beberapa beberapa table di resume, personal information, work experience, resume education, dan organization. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini untuk ID primary key-nya integer, string 11, unsigned true. Nah, name-nya ini kita pakai varchar, maksimal kalimatnya 100. Nah, varchar juga nih 255, nick-nya true, phone number-nya varchar, constraint 100. Varchar lagi untuk link-nya. About text, create add timestamp, update timestamp. Oke, untuk itu personal information, resume juga sama. Nah, resume yang work experience, education. Nah, ini berikut untuk change data type. Oke. Lalu lanjut kita ke model. Di model sini ada resume education. Nah, di sini kita masuk ke database-nya dari resume education, terutama yang personal information. Nah, personal information ini ada table. Tabelnya ini ada DP group, table, PMKRay, use atau increment, insert ID. Lalu untuk table ini ada resume personal information. Nah, di sini ada table resume information yang berisi name, email, phone number, LinkedIn URL, about yang tadi saya sudah jelaskan ya. Untuk di database ini, ini akan ditampilkan di model untuk diaktifkan ke controller. Nah, ini validationnya, oke, kurang lebih semua sama ya. Lalu kita masuk ke halaman view-nya. Nah, di sini view di back end page, lalu ada generate resume. Nah, ini generate resume itu yang tadi ya, yang CV view-nya, PDF, sama download Excel. Resume education ada create ya, lalu personal information dulu, ada create, edit, index. Nah, di index ini kita tampilkan tulisan di kita set bar dulu. Set bar, template set bar. Nah, ini set bar ini yang tampil di halaman kiri. Ini back. Nah, ini set bar. Set bar ini kita tulis resume, personal information. Panjang ya. Ini saya nggak tahu nih kenapa. Nah, dari awal kita lihat. Nah,
ini ada menu, ada rooms, categories, reservation list, employees seperti yang awal. Nah, ini baru kita tambah resume, personal information, work information, education, organization, get result. Nah, itu untuk sidebarnya. Lalu untuk apa namanya? Lanjut kita ke tampilannya, tampilan personal information. Nah, di sini ada index. Nah, index ini akan menampilkan personal information ini. Ya. Nah, di sini kita bisa tampilkan tabelnya. Nah, ini create personal information, kita bikin button. Buttonnya bisa seperti ini, kita bisa pencet. Nanti akan ke halaman create. Nah, ini akan diarahkan ke halaman create. Oke. Nah, ini alertnya. Include alert. Jika ada validation yang terkait tadi yang nggak diisi. Nah, ini tabel-tabelnya yang akan dimasukkan oleh kita sendiri. Nah, ini untuk nggak salah delete ini jika ada dia akan muncul seperti delete. Oke, kalau delete successful yang tadi saya jelasin, dia akan ada alert delete. Nah, ini untuk create-nya, create personal information, name, email, phone number, seperti tadi, ya kan? Edit. Nah, edit ini jika sama kayak create, tetapi bukan tetapi, ini jika tidak ada yang diisi maka akan ada validation juga. Nah, ini work experience create juga sama, untuk create work experience, dan indeksnya halamannya sama seperti personal information. Nah, kita ke generate resume. Generate resume ini, nah ini adalah untuk pengukuran kertasnya yang akan ditampilkan jika ke PDF tadi ya. Lalu ini dia, PDF itu akan menampilkan profil, pengalaman profesional, pendidikan formal, pengalaman organisasi yang tadi kita lihat. Nah, ini dia. Oke, ini untuk halaman depannya, list. Oke, cukup sekian dari saya, Pak Teuku. Mohon maaf saya terlambat. Nah, tadi saya ada error sampai butuh bantuan teman saya yang dari angkatan saya. Lalu saya butuh bantuan juga untuk kelompok, karena errornya itu ternyata dari sampai P saya yang aneh, nggak tahu kenapa nggak bisa di PHP Spaxer. Sampai 2 minggu lebih saya tidak sempat mengerjakan keseluruhannya. Oke, terima kasih Pak Teuku. Mohon maaf. Assalamualaikum.